Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang masih memberikan kita kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman serta nikmat keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Sehingga pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan membaca sebuah risalah yang berjudul Khulasah Ta'zimul Ilmi, buah karya dari Syekh Shalih Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan untayan yang ke-8 yang mana berjudul Luzumut ta'ani fi talabihi wa tarkil ajalah, ya. Senantiasa pelan-pelan dalam talabihi, menuntut ilmu, dan senantiasa meninggalkan ketergesa-gesaan, ya, atau tarkil ajalah ini tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Karena apa? Semua ada tahapannya. Semua ada tahapannya dimulai dari yang dasar sesuai dengan tingkatan yang sedang ia pelajari, sedang si talib pelajari. Nah, fadhal Iqra. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala al-maqid ats-tsamin luzum at-ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalatihi. Inna tahsil al-ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Uh, id Ya. al-qalbu Idzil qalbu litiqa'i sakinain. na'am idil qalbu yad'afu an dzalika wa inna lil ilmi fihi thiqalan كثقل كثقل الحجر في يد حامله. Sungguhnya eh, untuk mendapatkan ilmu tidaklah bisa dalam satu satu kali apa, La jumlah yakunu jumlatan banyak-banyak itu wahidan, tidak bisa sekaligus. sekaligus. Ya, Nah, la yakunu tidak bisa. Tidak akan pernah bisa terjadi semuanya. Gitu. Tidak bisa sekaligus. Ya. Karena para karena ulama hati mengatakan apa? Man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Ini sebuah takbir yang sangat indah. Man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Para ulama mengatakan demikian. Siapa yang mencari ilmu itu borongan, maka akan hilang darinya, ya, ilmu tersebut secara borongan juga. Begitu. Nah, jadi tidak bisa sekaligus ilmu itu didapatkan. Semua ada tangga-tangganya. Nah, ini berarti apa? Ini membantah orang yang mempelajari ilmu SKS, sistem kebut semalam. Ya, bisa dia kuasai, namun akan hilang sekaligus juga. Baik, lanjut. Kenapa? Idzil qalbu. Idznya di situ ta'lil, maknanya karena. Karena hati itu apa? nah, Yada'ufu an dzalik. lemah Lemah dari hal hal tersebut. tersebut. Lemah dari menerima secara sekaligus tadi. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Tarjim. Karena sungguhnya pada ilmu itu terdapat eh, rasa berat berat sebagaimana beratnya batu pada kedua tangan yang membawanya, pada tangan yang membawanya. Iya, pada tangan orang yang membawa batu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulki 'alaika qawlan tsakila." Ya. Inna sanulki, sesungguhnya kami sanulki akan memberikan 'alaika kepadamu qawlan tsakila. Perkataan yang
berat, berat. ya. Maka di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu Al-Qur'an. Oleh sebab itu Al-Qur'an turunnya apa? Berangsur-angsur. Tidak turun sekaligus blok 30 juz, 114 surat. Nah, lanjut wa idza kana hadza. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر القمر الآية السابعة عشر فما الظن بغيره فما الظن بغيره من العلوم. Dan jika yang dan jika ini adalah sifat Al-Quran yang telah dimudahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka eh, bagaimana perkiraan dengan selain dari ilmu. Ya, dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oh ya, dan ilmu Begitu. yang benar Allah. Lanjut, waqad waqa'a tanzilul Qur'ani riayatan. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا Naam. باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى وقال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Maka turun Dan Al-Quran sungguh telah terjadi, telah ya, terjadi penurunan tanzilul Al-Quran, Qur'an, proses penurunan wahyu proses turunnya Al-Quran riayatan, maf'ul li ajli, untuk apa? dengan Menjaga, memperhatikan lihadzal amr, kepada perkara ini. Munajjaman, menjadi hal. Dalam keadaan apa Al-Quran itu turun, tanzilul Quran ini berangsur-angsur. Munajjaman itu berangsur-angsur. artinya berangsur-angsur. Mufarraqan artinya apa? Terpisah-pisah. Bi'atibaril hawadis wan nawazil. Jadi terpisahnya demikian. Sesuai dengan apa? Al-hawadis wan nawazil. Hawadis ini artinya apa? Fenomena, fenomena, nawazil, kejadian. Ya. Jadi setiap ayat Al-Quran itu turun, ada asbabun nuzulnya, ada sebab kenapa ayat Al-Quran itu turun. Dan itu menandakan bahwasanya turunnya Al-Quran berdasarkan apa? Hawadis, al-hawadis wan nawazil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadal tarjim ayatnya ini, surat Al-Furqan ayat 32. Dan telah berkata orang-orang yang kafir, Ya, seandainya yang mengingkari, yang mencari Al-Quran itu, seandainya Al-Quran itu kenapa diturunkan. tidak? Oh, oh kenapa? Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan Ya, atau sekaligus seandainya saja? tidak, kalau tidak apa? Nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu, Tidak diturunkan iya, sekaligus saja. kepada Muhammad sekaligus saja. Kadzalika, demikian itu apa? Dan Li demikian itu agar nutsabbita, untuk memantapkan, bukan dengan ya, Al-Quran itu hatimu hatimu, dengan Al-Quran tersebut. dan Warotaldahu kami tartila, membacanya. dan kami membacanya dengan bacaan yang tartil. Nah, ini adalah dalil apa? Dalil tadaruj, ya, dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu di sekolah, ya, ada sistem kurikulum, gitu.
ada sistem kurikulum. Lanjut wahazil ayah. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه Iya, والراغب Al-Faqih wal Mutafaqih kitabnya. Berrogibu. الراغب الأسفهاني في مقدمة جامع التفسير. Nah, terjemahkan. Ayat ini, yakni Al-Furqan, adalah hujjah untuk Dalam senantiasa, oh ya, dalam senantiasa perlahan-lahan dalam menuntut ilmu dan bertahap di dalamnya, yakni menuntut ilmu serta meninggalkan sifat tergesa-gesa sebagaimana disebutkan sebagaimana yang telah disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih dan Al-Faqih wal Mutafaqih dan Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Muqaddimah Jami' Tafsir. Nah, jadi tadi berhati-hati ya. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, At-ta'anni minallahi, berhati-hati ini datangnya dari Allah. Sedangkan al-ajalah minasyaitan, ya. Al-ajalah tergesa-gesa ini datangnya dari syaitan. Rawu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Nah, lanjut. Nah, Ustaz. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب آه، من نخب العلم Ya. التي تلتقط. An-Nahas Al-Halabi. Ya, sebuah syair bagus. Wa min syi'ri Bani Nahasi Al-Halabi qauluhu rahimahullahu taala. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini syai'un sedikit diambil, wa ghadan mithluhu, dan besok sedikit pula yang diambil. Min nukhabil ilmi, ya, dari apa? Nukhabil ilmi. Nukhab itu artinya apa? Inti, asal, ya, dari inti petikan, inti-inti ilmu. Allati tultaqat, yang apa? Yang dipetik atau dikumpul. Yuhassilul mar'u, al mar'u ini fa'il dari yuhassil. Seseorang itu akan meraih biha hikmatan, ya, biha hikmatan. Seseorang itu akan meraih mendapatkan hikmah, fawaid, faedah dari apa yang dia petik sedikit demi sedikit hari ini dan besok demikian juga. Wa innama as-sailu, ya, ijtima'un nuqat. Wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Tiada lain, ya, as-sailu. As-sail itu apa? Aliran, ya. As-sailu, aliran air itu, ijtima'un nuqat, hanya akan berkumpul, ya, hanyalah kumpulan dari tetesan air. Nah, ya. Innamas sailu ijtima'un nuqat. Nah, tiada lain, as-sailu, aliran air itu hanyalah apa? Ijtima'un nuqat. Hanyalah kumpulan dari tetesan air. Gitu. Jadi ketika air itu menetes, lama kelamaan dia akan mengalir.
Jadi sedikit demi sedikit, ya, tidak sekaligus. Ini sebuah syair yang bagus. Agar kita meninggalkan sikap ajalah dan lebih ta'anni fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Lanjut sedikit lagi. وما اقتضى لزوم Muk muk التأني muk والتدرج. muktado muktado. مقتضى Nah, muktado itu artinya kandungan atau ومقتضى konsekuensi. نعم أستاذ. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم Nah, tarjim حفظا. awalan. نعم. Dan eh, konsekuensi dari untuk senantiasa perlahan dan bertahap adalah dengan memulai dengan matan-matan yang ringkas yang tertulis di dalam bidang-bidang ilmu, dari bidang-bidang ilmu. Nah, Ya, hifdhan wastishrahan wal mailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi' at-talibi ba'du ilaiha talibu ba'du ilaiha. Eh, menghafalkan dan istirah istisyrah ya. Apa? dan menghafalkan dan Istisrohan. Istisrohan itu apa? menjelaskan Meminta mencari penjelasan penjelasan. atau meminta dijelaskan. Jadi memulai dengan matan-matan ringkas, hifzon, lalu kita hafal, lalu setelah dihafal itu meminta dijelaskan. Jadi memang begitu model belajarnya para ulama, menghafal terlebih dahulu lalu minta dijelaskan oleh orang yang dahulu pernah mempelajari mutun tersebut, ya, maupun telah membaca syarahnya, entah itu ustadz, kawan, dan yang semisalnya. Intinya orang yang memiliki ilmu yang ingin kita minta, yang ingin kita cari. Wal mail an mutolaatil mutawalat. Mail itu condong kan, artinya setelah kita pelajari dari kitab usul Nah, as-salasah, ya. Mail, milah, ya kan. Nah, condong nah, tapi menjauh, ya. Menjauh dia dari apa? Mutolaah, membaca mutawalat, kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang tebal-tebal yang belum dia betul. seharusnya baca. Allati lam yartafi' at-talibu. Nah, ini ba'du ilaiha. Nah, ya, yang mana lam yartafi, belum saatnya dia naik, ya, belum saatnya si tolib ini tolibu, fa'il dari yartafi, belum saatnya tolib ini naik, ya, pada tingkatan membaca kitab yang tebal-tebal tadi. Ba'du ilaiha, setelah apa dia, tentunya setelah dia menghafal, menguasai matan ringkas. Jadi kalau dia sudah menguasai matan ringkas lalu menghafal, meminta penjelasan dari orang yang memiliki pemahaman terhadap matan tersebut, maka barulah dia boleh membaca kitab yang panjang-panjang, maksudnya apa? Syarah-syarah ulama yang lain. Ya, misalkan menghafal matan Jurumiyah lalu minta dijelaskan matannya, lalu masuk ke dalam syarahnya diajarkan oleh, ya, orang yang mengerti. Ambil satu syarah ulama, misal Tufaus Sabiyah atau Mukhtasar Jiddan, lalu baca syarah-syarah yang lain. Bisa dibaca sendiri, atau jika tidak kuat, bisa mudzakarah dengan kawan atau teman. Nah, inilah konsekuensi buah dari tadarruj, bertahap dalam menuntut ilmu. Konsekuensinya lebih tepatnya, konsekuensi bertahap dalam menuntut ilmu, ya ini langkah-langkahnya. Sebagaimana Syekh Shalal Fauzan mengatakan kan di dalam kitab Syarah Usul Salasa di awal-awal, kalau masih ingat, al-bada'atu ya bil mukhtasarat ya al-asas. Syekh mengatakan memulai dengan matan yang ringkas-ringkas, ya, merupakan apa? Al-asas li talabatil ilmi, merupakan pondasinya para penuntut ilmu, ya. Maka hendaknya talibul ilmi itu ia beda'u bitta'alumi syai'an fa syai'an, kata Syekh. Ya, maka hendaknya penuntut ilmu itu memulai
bitta'allum dengan mempelajari ilmu itu syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit. Ya'khuzu min mabadi'il ilmi. Ya, hendaklah dia itu mengambil apa? Permulaan ilmu wa usulihi dan juga asal pokoknya wa yatadarruju fihi dan bertahap di dalam hal tersebut dalam menuntut ilmu ya. Ada dalil ya, ya, ada dalil ya. Dalilnya apa? Dalilnya nih ya surat Ali Imran ayat 79 ya kan. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini adalah karakter orang-orang yang rabbani, orang-orang yang baik. Saya katakan inna rabbaniyina humul ladzi yabda'una bisighari masailil ilmi qabla kibarihi. Sesungguhnya orang-orang rabbani ini humul ladzina mereka adalah orang-orang yabda'una yang memulai dari apa? Perkara-perkara kecil, sigharil masail, ya, sighari masailah, ya, sighari masailil ilmi, ya, permasalahan-permasalahan ilmu yang kecil sebelum apa? Kibarihi, sebelum permasalahan yang besar. Begitu. Karena mukhtasar ini kata Syekh Tariqul Mutawwalat merupakan metode atau jalan menuju kitab yang panjang-panjang. Fala yumkin an tufhamal mutawwalat illa ba'da fahmil mukhtasarat. Bagus sekali. Maka tidaklah mungkin al-mutawwalat kitab yang panjang ini difahami oleh penuntut ilmu kecuali ba'da fahmil mukhtasarat. Kecuali setelah si talib itu menguasai apa? Matan-matan ringkas. Penguasaannya bukan hanya sebatas ya wawasan, tapi benar-benar ilmu ya idrakus syai' ma huwa alaihi fil waqi', ya diperkuat dengan apa hafalan. Nah, fadal lanjut sedikit lagi terakhir waman ومن تعرض ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى bukan tujawizu tapi tajawuzu وتجاوز ya wa وتجاوز tajawuzu li الاعتدال atil ahli في العلم ya. ربما أدى إلى آه، تضييعه. Naam tadyi'ihi untuk meninggalkan ilmu tersebut. Lanjut wamin ومن badai'il. بدائع الحكم Naam, قول عبد الكريم الرفاعي naam, شي- أحد شيوخ العلم بدمشق الشام الشامي naam, في fil القرن qara'il الماضي badi pada masa yang lampau. terlampau. Ini bagus perkataan طعام Ta'amul kibar. طعام الكبار سم الصغار. Samun itu racun. سم سم الصغار. Naam, samus syagari. Ya. Nah, inilah. Jadi di paragraf terakhir ini saya ingin menekankan bahwasanya hendaklah seorang penuntut ilmu itu mengetahui kadar dirinya. Jadi seorang penuntut ilmu itu puncaknya mengetahui kadar diri, ya. Jadi bukan Islam itu melarang seseorang itu tidak boleh berbicara agama, boleh dia berbicara agama sesuai dengan apa? Kadar dirinya. Maka seseorang itu dia harus tahu kadar dirinya. Sebagaimana seorang yang ahli dalam bidang hadis, ya, bukan dia tidak boleh berbicara tentang akidah, dia boleh berbicara tentang akidah, boleh berbicara tentang ya lughah, ya. Tapi dia pasti paham di mana dia harus berhenti. Karena memang dia bukan ahli dalam disiplin ilmu tersebut. Begitu. Ya, saya terjemahkan wa man ta'arrada dan barang Dan siapa yang barang siapa yang meninggalkan berpaling, ya. meninggalkan berpaling ya, Nah, dari meneliti bukan, bukan, atau bukan berpaling dari. Ini untuk lin nazar, untuk oh, membaca untuk membaca kitab-kitab mutawalat. mutawalat yang panjang Nah, faqad maka yajni. Yajni itu apa? Menzolimi. Maka sungguh dia telah menzolimi apa? Ala dinihi. Kepada agamanya sendiri. agama. Nah, Lanjut, tajawuzul i'tidal ini artinya apa? Melampaui batas. terbatas. Dan telah melampaui batas. Ya.
dalam ilmu rubbama terkadang apa? Ada bisa mengantarkan dia ila tadi'ihi, menghantarkan dia kepada apa? Meninggalkan ilmu tersebut. Jelas ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan para pembelajar itu futur? Mungkin. Apa? Mengeluh karena sulit ya. Mengeluh karena sulit. Biasanya begitu. Mengeluh karena sulit. Berarti dia tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Semuanya diambil, diambil, diambil. Akhirnya futur, ilmu tersebut dia tinggalkan. Banyak demikian. Ya, belajar ilmu nahwu, dia tidak bisa-bisa, ambil sana, ambil sini. Akhirnya dia tinggalkan, dia katakan ilmu bahasa Arab sulit. Gitu. Atau ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hadis, mustalah hadis sulit. Begitu. Nah, ya dia belajar misalkan dari apa? Langsung dari Nuqbatul Fikar, dia tidak mengawali dari kitab Baiquniyah dan menghafalkannya gitu. Langsung ke Tazkirah Ibnu Mulakin Ulumul Hadis gitu. Ah ribet bahasanya Arab gundul pula begitu. Nah, ini akan berkonsekuensi kepada peninggalan dia kepada ilmu tersebut, terhadap ilmu tersebut. Nah, lanjut wa min badai il hikam ini Apalagi artinya cara perkataan bijaksana ya. Apa namanya? Perkataan yang indah gitulah. Bada'i'il Hikami yaitu perkataannya siapa? Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang tokoh ya, suyu suyukhil ilmi, salah seorang tokoh ulama di negeri lama. Damaskus di Syam ya, fil qaranil madi, dalam waktu dalam waktu lampau ya, pada masa dahulu. Beliau pernah mengatakan, bagus, to'amul kibar samus siwari. Makanan orang besar itu adalah racun Racunnya bagi sangat sangat anak kecil. kecil gitu. Dan itu benar. Nah, ya ini pentingnya ta'ani dan meninggalkan apa? Ajalah. Sebagaimana telah kami ceritakan, ya, kisah seseorang yang datang kepada siapa? Imam Khalil Al-Farahidi, ya, yang datang kepada Imam Khalil Al-Farahidi, penemu ilmu syair Arab, ilmu arut. Suatu ketika datang seseorang itu bersama anaknya ke hadapan Imam Khalil Farahidi. Seorang ini meminta Imam Khalil ini untuk mengajarkan anaknya ilmu-ilmu. Begitu. Ilmu apa saja disebutkan. Ilmu nujum. Ilmu tentang apa namanya tuh? Astronomi. Bukan ramalan tapi astronomi ya. Lalu nahu, kedokteran, tip, dan ilmu faraid serta ilmu fikih. Namun karena beliau ini adalah seorang ahli bahasa, pandai memadatkan informasi tapi tidak meninggalkan substansi isinya. Ya, beliau cukup mengatakan apa? Yaitu Al-Imam Khalil Farahidi ini mengatakan kepada anak tersebut di depan seseorang entah walinya, "I'lam anna thuraya," kata beliau, "fi wastis sama." I'lam, i'lam ini artinya apa sih? Maknanya ta'allum kan? Ketahuilah, pelajarilah ya, pahamilah. Anna suraya, bahwasanya bintang suraya itu fi wastis sama, ada di ya tengah-tengah langit. Wa annal fa'ila marfu, kata beliau bahwasanya fa'il itu marfu ya. Wa annal ihlilaj, dan bahwasanya ihlilaj ini buah ya, dafi'u sufra ya, bisa untuk menyembuhkan penyakit kuning. Wa in mata ahadun, dan jika salah seorang itu meninggal dan dia meninggalkan ibnain ya, ibnaini ya, meninggalkan ibnain, dua anak laki-laki, maka warisannya almal tadi, harta yang ditinggalkan si mayit tadi, bainahuma sawa ya, maka warisannya dibagi dua dengan pembagian yang sama. Bayangkan, jadi apa, Al-Imam Khalil Farahidi menjelaskan ilmu yang diminta oleh wali si anak tersebut dengan bahasa yang simple,
ya, dan tidak meninggalkan substansi isinya. Jadi menunjukkan apa namanya, adanya tahapan dalam menuntut ilmu tidak bisa didapatkan dengan sekaligus. Beliau memberikan faedah bintang suraya berada di tengah-tengah langit, ini mewakili ilmu nujum. Lalu fa'il itu marfu kan, ini mewakili ilmu nahu. Buah ihlilaj ini bisa untuk menyembuhkan penyakit kuning, ini mewakili ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Dan yang terakhir adalah warisan dibagi dua dengan pembagian yang sama ini, dia mewakili ilmu ilmu faraid. Nah, jadi kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa ilmu tidak mungkin dipelajari secara borongan. Sekalipun orang ya yang tadi datang bersama anaknya ini diberikan banyak ilmu oleh Imam Khalil, tapi Imam Khalil hanya memberikan apa? Permulaan dari setiap cabang disiplin ilmu yang dia minta, tidak semuanya. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, para ulama juga menyebutkan belajar secara taksil ini akan menghantarkan pelakunya kepada pemahaman yang rasih, yang kuat, yang menempel hingga di benaknya, bahkan menancap kuat di hatinya, fil qalbi atau fil fuad. Ya. Ya. Ada salah satu kaidah yang diajarkan oleh para ulama, siapa yang tidak menguasai materi-materi pokok, prinsip atau dasar, ya, hurimal wusul, maka dia tidak akan pernah sampai kepada hasil atau gayah tujuannya, yaitu apa? Pemahaman yang kuat. Nah, barakallahu fikum, syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Fawaid ta'ani berikutnya ada 5, ya, ya, yang kita ambil dari Mukhtasar fi Makarimil Akhlaq. Yang pertama, ta'anni yadullu ala sahibihi kamalul aqli wa tuma'ninatil qalbi. Jadi ta'ani ini menunjukkan atas pelakunya apa? Kesempurnaan akal dan tenangnya hati. Lalu yang kedua, ta'ani yasriful insan, ya. Berhati-hati, pelan-pelan itu, ya, manusia itu dipalingkan an dolal wal khata, dari kesesatan dan juga kesalahan. Dengan kita berhati-hati, kita akan terhindar dari kesesatan dan juga kesalahan. At-ta'ani kullu khairun wa mahmudul akibah. Ta'ani, sikap kehati-hatian dalam menuntut ilmu itu, ya, suatu hal yang baik dan dipuji bahkan. At-ta'ani yasunul insana, sikap kehati-hatian ini akan menjaga manusia itu anil akhlakil mazmumah, dari akhlak yang buruk, begitu. Lalu siyanatul insan, ya, min kaidi syaitan fal ajalatu min kaidi. Ya, jadi ya, penjagaan manusia, ta'ani ini merupakan penjagaan manusia dari tipu daya syaitan, ya. Sedangkan ajalah, ketergesa-gesaan, ya, ini merupakan bentuk dari apa? Tipu daya syaitan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala